Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil kad wa tanbarij bil qurrah wa tuqda bil awajib al barakat mustal hawaqi wa yastasqal jamam skarimi wa ala yasabbi bi rahmatin wa barakatuh bi kulli ma bilaka. Amma ba'd, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Allah. Subhanallah. Tangannya. La ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Tiga kali. Allah. Semangat. Allahu Akbar. Satu kali lagi. Allahu Akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Luar biasa. Jemaah, syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Nikmat itu sudah ada, tinggal bagaimana kita mensyukuri. 1, 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Mensyukuri nikmat ya. Tepuk tangan dulu untuk acara ini. Luar biasa ya Allah. Ini satu kampung. Satu desa semua ini. Barusan tadi saya jalan, nggak ada orang-orang. Sunyi kampungnya, ternyata kumpul di sini. Terima kasih banyak kepada Pak Kepala Desa, Pak Kuli. Luar biasa untuk masyarakat dia. Tadi saya dengar waktu saya lagi duduk. Hebat nih. Jemaah, lanjut. Acara ini acara Isra Mi'raj. Apa? Jemaah, kalau maulid itu tanda cinta. 1, 2, 3. Tanda cinta. Tapi kalau Isra Mi'raj tanda iman. Menandakan ada iman. Makanya berbeda suasananya maulid sama Isra Mi'raj. Kenapa? Kalau maulid itu Muhammadku Muhammadku ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Kalau maulid memperlihatkan bukti cinta kita sama Nabi. Tapi kalau Isra Mi'raj itu memperlihatkan tanda keimanan kita. Betul. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. 1, 2, 3. Hambanya dari Masjidil pada suatu malam.
Maha suci Allah. Allah yang disucikan. Karena berbicara tentang Isra Mi'raj itu sesuatu peristiwa yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena sesuatu yang luar biasa. Bisa jadi orang salah paham. Kayak bencana, maka yang dikatakan subhanallah. Kalau sesuatu yang indah, masya Allah, cantiknya. Tapi kalau sesuatu yang bisa menimbulkan perbedaan, cacian, hinahan, maka kata-kata yang disebutkan adalah subhanallah. Apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Nabi. Allah memperjalankan hambanya. Jadi bukan Nabi yang jalan. Jadi bukan Nabi yang jalan, tapi Nabi diperjalankan. Seandainya ada semut yang ikut di baju saya, tadi jam 5 subuh berangkat dari Bekasi pergi ke Tangerang, dari Tangerang menuju ke Karawang, dari Karawang ke Cirebon, ketemu semutnya Cirebon. Mut, dari mana Mut? Dari Bekasi. Jam berapa kau berangkat Bekasi? Jam 6. Tiba di Tangerang jam 7. Baru berangkat lagi jam 9, ninggalin Bekasi menuju ke Karawang. Tadi Karawang jam 12 tinggalkan lagi sampai di sini jam 2. Terus semutnya bilang, masa? Gak mungkin, kakimu kecil. Kata semutnya, habis ini saya ke Bogor lagi. Ada acara sesudah asar di Bogor. Langitnya penyakit. Kalau saya aman, mohon maaf ceramah habis itu berangkat karena saya tidak makan. Maaf ya, saya itu puasa tiap hari. Namanya puasa Idris. Tiap hari puasa sudah 7 tahun. Jadi minta maaf panitia, jangan siapkan makanan karena saya tidak makan, karena saya puasa. Bungkuskan. Saudara saya mana? Itu lewat sini aja. Bukan jauh. Jamaah, dengarkan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi bukan Nabi yang jalan, tapi diperjalankan. Kata semut, masa dari Karawang jam 12 sampai di sini jam 2? Tidak mungkin. Kakimu kecil. Kata semut, saya tidak jalan, saya diperjalankan, ikut di bajunya Ustadz. Sama. Apa sih berisik? Jamaah, lanjut. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. 2, 3 hambanya. Tidak disebutkan dalam Quran Subhanallah asra bihamdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Bukan disebutkan Maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya, rasulnya, tidak. Tapi Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa hambanya? Karena hamba lebih tinggi derajatnya. Hamba Allah. Kalau hamba manusia hina, betul tidak? Hamba harta hina, betul tidak? Yang paling bagus hamba. Makanya mohon maaf tadi saya tiba langsung sholat. Nah, jangan nanti saya dipecat jadi hamba Allah. Sholat ya? Sholat ya?
Isra Mi'raj itu diadakan untuk menerima sholat. Dengerin. 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 Saya mau nanya. Kendaraan Isra Mi'raj ada berapa? Ada berapa kendaraan Isra Mi'raj? Apa nama kendaraannya? Buruk. Berapa kendaraan? Maaf, kendaraan Isra Mi'raj ada 3. Pertama, buruk. Kendaraan Isra itu menggunakan buruk. Isra artinya perjalanan malam hari Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa titik? Ada 5 titik. 3. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa melewati 5 titik pakai buruk. Buruk itu kendaraan cahaya. Kayak kilat. Bagaimana itu kilat cepatnya? Udah nyampe. Pakai bentukannya kayak kuda. Tingginya lebih pendek daripada kuda, lebih tinggi daripada keledai. Pakai sayap. Dari Masjidil Haram satu kali loncatan kakinya buruk udah nyampe di Madinah. Yasrib, Madinah. Habis itu langsung di Mesir, Gunung Tursina, Bethlehem, Masjidil Aqsa. Berapa semua? 5. Mekah, Madinah, Mesir, Bethlehem, Palestina. 1, 2, 3. Mekah, Madinah, Mesir, Bethlehem, Palestina. Berapa titik semua? 5. Makanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba diulang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sekali lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pakai apa? Buruk. Pakai apa? Lalu buruknya diikat di Masjidil Aqsa. Lalu Nabi pakai kendaraan kedua. Kendaraan itu namanya Mi'raj. Mi'raj itu naik. Naik. Biasanya kalau orang naik pakai apa ya? Pakai tangga. Nabi pakai tangga. Tapi bukan Nabi yang naik tangga. Tangganya yang naik. Pernah lihat tangga naik sendiri? Pernah. Ada di mall. Namanya eskalator. Dulu orang cuma bilang buruk karena susah menggambarkan ada tangga naik sendiri. Sekarang sudah ada. Melewati 7 lapis langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Berapa langit? 7. Dan 7 langit
Dengerin. Dengerin. 7 langit ini ketemu 7 nabi dan ada 7 ilmu. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Nuh. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi Isa. Langit kelima ketemu Nabi Sulaiman. Langit keenam ketemu Nabi Musa. Langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Coba diulang. Langit pertama siapa? Langit pertama Nabi siapa? Nabi Adam. Langit kedua? Nabi Nuh. Langit ketiga? Nabi Yusuf. Langit keempat? Nabi Isa. Langit kelima? Nabi Sulaiman. Langit keenam? Nabi Musa. Langit ketujuh? Nabi Ibrahim. Dengerin. Kenapa Nabi ketemu 7 Nabi ini? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Jemaah, kenapa Nabi ketemu 7 Nabi ini? Mau tahu? Mau tahu? Selanjutnya setelah yang lewat itu, ada 7 ilmu yang harus dikuasai. Kalau mau jadi orang sukses, pelajari 7 ilmu. Catat. Catat di handphone. Catat di handphone. Itu ada kacang rebus. Mau orang puasa? Jangan. Dibungkus-bungkus. Gak usah dibungkus. Kenapa udah dibungkus? Jemaah, dengerin. 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 Pelajari 7 ilmu. Yang pertama adalah ilmunya Nabi Adam. Tahu gak ilmunya Nabi Adam? Mau sukses? Pelajari ilmu Nabi Adam. Apa ilmunya Nabi Adam? Ilmu Nabi Adam adalah ilmu. Siapa itu Nabi Adam? Nenek moyang kita. Makanya pelajarilah ilmu nenek, ilmu keluarga, ilmu akhlak. Siapa anak, siapa cucu tinggal sama neneknya pasti pinter. Karena nenek tidak pernah berhenti ngoceh. Itu nenek itu mau ngoceh dulu. Itu nenek. Jamaah, siapa cucu tinggal sama nenek jarang sakit. Karena nenek telaten, mandi cucu, kasihnya telon, betul tidak? Kasih makan anak, nyuapin cucunya, betul tidak? Jamaah. Dan nenek punya obat segala penyakit. Namanya bawang merah. Betul. Barang siapa cucu tinggal sama nenek pasti rajin sholat. Nenek selalu angkat cucunya ke masjid. Siapa cucu tinggal sama nenek pasti banyak uangnya. Betul. Orang tuanya larang minum es, neneknya yang beliin. Tepuk tangan buat nenek. Hidup nenek. Mana neneknya udah mati. Yang kedua, ilmu yang kedua adalah ilmu Nabi Nuh. Langit kedua Nabi Nuh, ilmunya Nabi Nuh. Pelajari ilmu Nabi Nuh.
Ilmu Nabi Nuh adalah ada yang tahu ilmu Nabi Nuh? Ilmu Nabi Nuh bikin perahu ya? Berarti ilmu Nabi Nuh keterampilan. 1, 2, 3. Jangan hanya pinter, harus terampil. Betul tidak? Pintar-pintar sekolah tapi tidak pintar masak. Pintar jahit. Betul tidak? Harus punya keterampilan. 1, 2, 3. Ngajarin anak keterampilan ya. Lewat, saya sudah lihat dia mau bungkusan. Saya curiga dia mau bungkusan. Langit ketiga, ketemu Nabi. Anak siapa? Segera nanti. Langit ketiga Nabi Yusuf. Tahu nggak ilmunya Nabi Yusuf? Mau sukses, mau berhasil, pelajari ilmu orang tua, ilmu keluarga, ilmu keterampilan. Anak harus mandiri, harus terampil. Ilmu ketiga, ilmu Nabi Yusuf. Apa ilmunya Nabi Yusuf? Ilmunya Nabi Yusuf adalah ilmu bahasa. Bukan. Aku salah lagi aku. Nabi Yusuf kenapa sih? Ganteng itu dari sononya. Ganteng itu bukan ilmu. Itu dari lahir. Kayak pendek itu kan dari lahir. Dengerin. Gak usah sakit hati yang pendek. Barang siapa yang pendek jalan sama yang tinggi, insya Allah tidak kena petir. Orang pesek, orang mancung, dengerin. Orang Arab, orang Barat, orang India mancung. Kenapa kalau dia nangis dia tarik hidungnya? Kita nggak mungkin. Kalau nangis, gak usah sakit hati yang pesek. Orang pesek insya Allah panjang umurnya. Karena irit napasnya. Iya sama. Masa ngaku-ngaku deh. Jamaah, dengerin. Ternyata ilmu Nabi Yusuf bendahara, ilmu keuangan, harus pintar ngatur keuangan. Ya mak ya, tabungan, nabung ya mak, simpan uang ya mak. Tuh, oke. Kalau dikasih uang sama suami 10 juta, dibagi 3 ya bu. 3 juta, 1 juta, 2, 3. 3 juta, 1 juta. Kalau cuma dikasih 1 juta, 300, 30%-nya itu biaya bulanan. 30% keduanya biaya harian. Dibagi 30. 30%-nya jangan diganggu. Tabung. 10%-nya itu disedekahkan. Oke, udah paham sampai di sini? Jamaah. Karena waktu kita mulai ceramahnya. Langit keempat, ketemu Nabi Isa. Nabi siapa? Nabi Isa. Apa ilmunya Nabi Isa? Ilmu Nabi Isa adalah kesehatan. 1, 2, 3. Kesehatan. Ajarkan kesehatan. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Alhamdulillah umur saya sudah 51.
tidak pernah diinfus, minum obat, suntik, masuk rumah sakit. Iya juga sih. Jamaah, mau tidak sakit? Jaga makan, jaga tidur, jaga mandi. Kalau mau sehat beda ini. Jangan sembarang makan, perbaiki tidurnya, jangan kurang tidur, jangan begadang. Ketiga, jaga kesehatan, kebersihannya dijaga. Oke? Dengerin, kalau sudah 40 tahun makannya 4 kaki, 4 kakinya. Kalau sudah 50 makannya ya 2 kaki. Kalau sudah 60 nggak usah makannya berkaki, makannya ikan. Kalau sudah 70 sayur-sayuran, tahu, tempe. 80 buah-buahan, pisang. Pokoknya buah-buahan. 90 tahun surah Yasin. Jemaah, siapa yang mandi subuh, mandi sebelum salat subuh, mandi yang dicintai Allah. Mandi pagi sesudah subuh sampai jam 10 itu mandi pagi, mandi yang menyegarkan. Siapa yang mandi jam 10 sampai jam 3, mandi tengah hari, menyebabkan sakit kepala. Aduh, sakit banget. Siapa yang mandi sore sesudah asar sampai maghrib, mempercepat pertumbuhan cepat besar. Saya dulu jarang mandi sore. Siapa yang mandi maghrib merusak saraf. Siapa yang mandi sesudah isya merusak tulang. Siapa yang tidur pagi menolak rezeki. Tidur jam 10, jam 11 siang 15 menit aja, itu tidur memperkuat. Itu namanya tidur kailula. Siapa yang tidur sesudah duhur menggemukkan badan. Itu pasti suka tidur siang. Siapa yang tidur sesudah asar merusak akal. Linglung. Anak-anak tidur sore bangun-bangun bagi sekolah. Siapa yang tidur sesudah maghrib mendatangkan penyesalan, bala bencana. Siapa yang tidur sesudah isya itu yang terbaik, mendatangkan air liur. Jamaah, baiklah karena waktu ini belum mulai ceramahnya. Pokoknya sampai asar. Anda puas, saya lepas. Jamaah, langit pertama Nabi siapa? Langit kedua? Apa ilmunya Nabi Adam? Kekeluargaan. Langit kedua? Ilmunya keterampilan. Langit ketiga? Ilmunya apa? Keuangan. 4 Nabi Isa, ilmunya. Langit kelima, ilmu yang kelima Nabi Sulaiman, ilmu kaya. Mau nggak tahu ilmu kayanya? Apa ilmunya Nabi Sulaiman? Ilmunya Nabi Sulaiman adalah bukan. Ilmunya adalah ilmu bahasa. 2, 3. Nabi Sulaiman bisa bahasa manusia, semua bahasa manusia dikenal, ditahu. Bahasa jin, bahasa binatang, bahasa orang bagus. dengerin.
Suara apa tuh? Anak kucing. Kalau emaknya, kalau bapaknya? Kalau emaknya kucing? Kalau begitu. Kalau anak kami kalau emaknya, kalau bapaknya, kalau anjing, ada orang, ada hantu, kejepit, masih lewat itu nenek, dia mau pipis. Maaf ya mak, jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Mak itu usianya berapa? Siapa yang berumur 10 tahun usia jujur, 20 tahun usia amanah, 30 tahun usia cerdas, 40 tahun usia tablik, 50 tahun kemudian urusan, 60 tahun kemuliaan, 70 tahun penggugur dosa. Orang yang sudah berumur 70 berguguran atas dosanya bersama gigi-giginya. 80 modar. tercatat sebagai penghuni surga. Usahakan umur kita 80 ya. Usia Lailatul Qadar 1000 bulan sama dengan 1000 bagi 12 83,4, 83 tahun 4 bulan. Amin. Usahakan semua usia 80. 80 ya. 90 ya tercatat di buku Yasin. Jamaah, langit ke-6. Langit ke berapa? Ilmunya Nabi Musa. Apa ilmu Nabi Musa? Catat. Ilmu Nabi Musa adalah ilmu kepemimpinan. 1, 2, 3. Kepemimpinan. Nabi Musa memimpin 12 suku melewati laut yang terbelah. Terbelah 12 ya, bukan terbelah 12 belahan. Jamaah, tidak boleh orang tidak punya pemimpin. Siapa yang berjalan 3 orang, tunjuk salah satu di antara 3 itu jadi pemimpin. Kita harus punya kepala desa. Aku, kita harus punya aku. Hidup aku. Kita harus punya Pak RT. Kita harus punya, kalau ada panitia harus ada pemimpinnya, namanya ketua panitia. Harus punya majelis taklim, harus ada pimpinannya, ketua majelis taklim. Ya Bu ya? RT, RW harus ada ketuanya semua. Mohon maaf ya karena waktu. Langit terakhir, langit ke-7. Apa yang langit ke-7? Nabi Ibrahim. 1, 2, 3. Nabi Ibrahim. Apa ilmunya Nabi Ibrahim? Ilmu Nabi Ibrahim adalah ilmu ini, ilmu agama. Amin. Pelajari ilmu agama. Tepuk tangan dulu. Kalau Allah mengendaki satu daerah itu berhasil, Allah datangkan ustadz untuk memimpin dia, ustadzah untuk memandu dia, menuntun dia. Jadi saya salut ini. Pasti ada majelis di sini. Banyak. Tidak mungkin. Ada pesantren ya? Ada sekolah. Ada.
Ini apa? Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Mana airnya jernih lagi? Air gunung ya? Air air. Dengerin. Hebat juga nih panggungnya. Panggungnya bagus. Tendanya bagus. Tendanya tidak pakai tenda. Jamaah, sampai langit ketujuh kata para malaikat, maaf ya Rasulullah, kami cuma ngantar sampai langit ketujuh. Terus kata Nabi, saya mau ke Sidratul Muntaha, naik apa? Kalau kami ikut naik, hancur kami. Jadi Nabi naik kendaraan yang ketiga. Apa kendaraan yang ketiga? Kendaraan yang ketiga adalah kotak kayak lemari besarnya terbuka. Lalu Nabi masuk ke dalam kotak itu. Kotak itulah yang antar Nabi ke Sidratul Muntaha. Sekarang sudah ada di mall, di hotel, namanya lift. Dulu orang susah tidak makan, susah, kecuali burak digambarkan kayak pesawat, kayak kuda. Tapi ini tangga, kotak, alhamdulillah sudah ada jawabannya. Ada lift, ada eskalator. Sampai langit Sidratul Muntaha, at-tahiyatul Barakatul salawatul thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. dikasihlah salat 50. Nabi terima salat 50. Lalu turunlah ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim. Udah ketemu Allah, udah mau pulang. Iya, titip ya, titip salam sama umatmu. Ajarkan tasbih lengkap, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Lalu turunlah Nabi langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, ketemu Allah, udah ketemu Allah, udah ketemu Allah. Kamu dapat apa? Dapat sholat. Oh, sama dengan saya. Saya, kata Nabi Musa, salatnya 2 kali, siang malam. Kalau kamu dapat berapa? Kata Nabi, saya dapat 50. Waduh, kebanyakan. Umatmu tidak sanggup. Umatmu itu lemah, kecil. Kecil. Naik ke atas, minta diskon, minta pengurangan. Naik lagi Nabi ke Sidratul Muntaha, dikurangi 5, jadi berapa? Ketemu lagi Nabi Musa, banyak, minta kurang lagi. 9 kali Nabi naik turun. Coba kita itu 4, 5 berapa kali naik turun? 9 kali. Berarti Nabi tahiyatnya berapa kali? 9. Subuh 1 kali, duhur 2 kali, asar 3 kali. 2 kali. Asar 3 kali tahiyat. Mana tahiyat 3 kali? Subuh berapa kali tahiyat? Duhur berapa kali tahiyat? Asar 2. Maghrib 2. Isya 2. Berapa semua? 9. Berarti kita berapa kali tahiyat sehari semalam? 9.
Kenapa 9? Karena 9 lubang-lubangnya. Coba hitung lubangnya. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah cukup. 2 lagi. Nah, coba hitung lagi. Katanya masih ada 2. Coba hitung. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya? Nah, coba mak hitung. Nah, Bapaknya makan dulu lagi. jamaah, baiklah karena waktu udah jam 3. Coba semuanya angkat tangannya. Kalau berdoa, tangannya menada. Tangannya berbentuk mangkok. Tangannya berbentuk mangkok, menada cahaya jatuh dari langit. Tinggi tangannya sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Ustadz, bisa nggak diangkat lagi tangannya? Boleh, sejajar wajah untuk lebih khusyuk. Karena kalau begini masih bisa tidak khusyuk. Masih bisa sebenarnya angkat tangan lagi, tapi hanya untuk laki-laki. Perempuan nggak boleh. Yang boleh cuma laki-laki. Perempuan nggak boleh, karena ada aurat. Apa tuh? Bisa dibahas. Jamaah, coba angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan umur kami hingga masuk Ramadan. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta, birahmatika astaghis. Jangan matanya semua minta apa yang kita minta. Doanya orang yang sudah bermajelis dikabulkan oleh Allah. Masyaallah, tabarakallah. Allah menerima Islam pada jannah yang haji di awalnya dan sudah nikmatan yang agama lainnya. Jangan kau cabut iman yang telah memberikan kepada kami, tambahkan iman ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Biarlah mereka akan berubah dari masyarakat, cukupkan kami atas nikmat-Mu ya Allah, atas rezeki-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu alaihi Muhammad. Amin. Sebelum saya tinggalkan tempat, saya mau kasih pesan. Mau nggak? Mau. Kasih amalan dulu deh. Dengerin. Dengerin. Kalau salatnya berapa kali salam? Salam ke kanan, salam ke kiri. Coba diulang. Salam ke kanan, salam ke kiri. Kalau orang bersalam pasti 2 kali kan? Ya. Salam pembuka, salam penutup. Betul tidak? Ya. Salam pembuka, salam penutup.
Masih? Jemaah. Kalau yang di kanan itu salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang di kiri salam penutup. Salam. Yang di kanan gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat berikutnya. Contoh kalau kita salat asar, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat. Oh, tunggu sebentar. Ada sudut. Itu ada itu. Oh baik, sini dulu. Sini. Sini dulu. Coba semuanya pegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah. Ingat ya, kita ini dikayakan oleh Allah. Dengerin. Tunggu dulu. Gerak dulu. Sekarang kita bantu musola ini. Oke? Saya mau nanya, kira-kira musola ini 50 tahun kemudian masih ada? Masih. 100 tahun? Masih. Pertanyaan cuma satu. 50 tahun lagi kita masih hidup? Masih. 100 tahun masih hidup? Ayo semuanya ambil uangnya, simpan di tangan semua. Kita sedekah jariah. Ingat, ada amal soleh kaitannya dengan manusia. Ada amal ibadah kaitannya dengan Allah. Tapi ada satu amal buat kita, namanya amal jariah. Kita udah meninggal masih ada. Ayo naikkan tangannya semua. Jangan naikkan tangannya kalau tidak ada uangnya. Isi uang. Isi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah jariah. Saya niatkan pahalanya untuk kedua orang tuaku. Coba simpan di mulut. Bayangkan wajah orang tua. Ingat ya, jangan sedekah kalau tidak niatkan orang tua, supaya orang tua juga dapat pahalanya. Sallallahu sedekah jariah ya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Ayo sambil jalan sunduknya dengerin. Catat. Tanggal 2 jamaah. Tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari itu malam nisfu Sya'ban. Apa? Baca Yasin 3 kali ya. Muhammad ya Rabbi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Mohon izin karena saya harus berangkat lagi ke Bogor. Acaranya sesudah asar. Minta tolong, silakan selesaikan sudutnya dulu. Ya Rabbi Selesaikan sudut. Kagak diputar gune kardusnya. Kardus, kardus ya. Kardus. Coba angkat tangannya semua. Simpan ke lantai. Innalladzi farada 'alaika Qur'an laraduka ila ma'ad. Ya Allah, jangan jadikan Isra Mi'raj ini
majelis terakhirku, masih berikan aku rezeki berikan aku rezeki agar aku bisa hadir lagi dan bisa kembali lagi di majelis berikutnya. di masjid berikutnya. Angkat tangan semua, simpan ke dada. Maaf ya kalau ada salah kata. Angkat tangan lagi, dadah.